Hello everyone, my name is Muhammad Arif Kurniawan. I am from University Bina Sarana Informatika. In this video, I will explain my presentation, Malaysia software and system software. Before I started, sorry my English is so bad in the accent, and I will explain with my language in Indonesia. And let's start it. Malaysia software refers to software program designed to make or do other unwanted action on computer system. Common example of malware include worm, trojan, horse, and spyware. Untuk Malaysia software ini merujuk kepada software yang bakal memberikan damage kepada sistem kita dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita dan bahkan bisa menghapus data-data kita. Untuk contohnya yaitu worm, trojan, horse, dan spyware. Terminology of malicious software: virus attach itself to a program and appropriate to copy itself to other program. Worm, program that propagates copies itself to other program. Spyware, a hacker spying your computer if you download pirate apps. Trojan horse, program that contain unexpected additional functionality. Apa itu virus? Virus itu bakal memberikan damage terhadap laptop kita dan mengcopy dirinya ke aplikasi lain. Apa itu worm? Hampir sama dengan virus, cuman di sini worm itu bekerja dengan cara sendiri dan mengcopy dirinya ke program yang lain. Spyware, untuk spyware itu misalnya aplikasi download bajakan yang bakal masuk secara perlahan-lahan ke dalam sistem kita, dan untuk mata-mata ini atau hacker ini bakal mengakses data diri kita. Trojan horse, program dan content unexpected additional functionality. Apa itu Trojan horse? Trojan horse itu bakal sebuah program yang bakal menambahkan sebuah fitur-fitur yang kita tidak inginkan atau menambahkan virus-virus lain sebagai backdoor juga. Dan bahkan dalam satu kasus laptop kita fungsinya itu ada yang tidak bekerja. What is about virus? Virus is software that can replicate by injecting its own code into other file by its way to infect other file. Virus ini bakal menginjek atau masuk ke dalam sistem program 32 kita dan bakal mengkode dirinya dia sendiri supaya ada dua dirinya, satu yang asli dari aplikasi sistem kita yang asli dan dia sebagai virus yang palsu, dan bakal menginfeksi file-file lainnya. Worm or worm virus, often referred to simply as worm, is a type of malicious software or malware that can spread independently across computer network. Untuk worm sendiri ini beda kasus seperti virus. Virus itu ada pembuatnya. Kalau worm ini bekerja secara menyendiri. Memang sudah dibuat sebelumnya, cuman di sini lebih ke arah kerjanya secara mandiri dan bakal mengcopy dirinya seperti virus tadi. Cuman di sini lebih berbahaya melalui Gmail atau OneDrive yang lainnya. Worm virus can cause significant damage when consuming system resource, deleting files, or installing backdoor for remote access by hacker. Worm ini bakal memberikan dampak khusus terhadap restore file kita, menghapus file kita, menginstal backdoor untuk akses masuk ke dalam hackernya, dan lain-lain. Spyware is a type of malicious software. Malware that directly collect information about the user activation on computer or other device. The primary purpose of spyware to infiltrate a system without the user knowledge and monitor or steal personal or sensitive data. Spyware itu sendiri adalah sebuah malicious software atau software yang cukup berbahaya dan bakal mengambil sebuah data dari usernya secara perlahan melalui virus tadi, worm atau trojan, dan mempunyai tujuan khusus seperti
pemalsuan data atau penjualan data diri, dan bakal mencuri secara perlahan tanpa diketahui usernya. A Trojan horse. What is about Trojan horse? Trojan horse is type of malicious software or malware that disguises itself as a legitimate program or file to trick user into downloading and installing it on their device. Once installed, the Trojan horse can perform various harmful actions such as stealing sensitive information, damaging files, or allowing unauthorized access to the infected device. Trojan horse ini adalah sebuah malicious software atau software yang cukup berbahaya dan memiliki sebuah trik untuk masuk ke dalam program kita. Apabila kita mendownload sebuah program yang kita tidak ketahui, maka dia akan mengendap-endap masuk, dan mengendap-endap masuknya itu tanpa diketahui kita, seperti kita habis masuk ke situs yang cukup berbahaya atau situs yang lainnya. Dan apabila Trojan horse sudah diinstal, bakal mengakibatkan sebuah performa yang tidak baik untuk laptop kita, seperti penggunaan CPU tinggi atau laptop pemain lemot dan lainnya. Dan bahkan dia bakal mencuri data diri kita, memberikan lumayan cukup damage terhadap sistem 32 atau program laptop kita, dan bahkan mengakses fitur-fitur yang lain yang tidak kita inginkan. Trojan horse is typically used by attackers to steal sensitive information, damage system, or private access to the infected system to the attackers. Trojan horse ini lumayan cukup mirip dengan spyware. Apabila pengguna user Trojan horse itu ingin mengakses data diri kita dan mencurinya, itu sangat bisa dilakukan, dan bahkan memberikan damage ke dalam sistem juga itu lebih parahnya lagi, dan menginfeksi sistem kita dari attackers atau yang mempunyai Trojan horse itu sendiri. How to protect my computer from attack virus. Cara memproteksi komputer kita terhadap virus. One is use antivirus software. Install reputable antivirus software and keep it updated regularly. Scan your computer for virus and malware to detect and remove any threats. Selalu menggunakan Windows Defender supaya dapat melindungi laptop kita dari ancaman virus yang lainnya, seperti tampilan ini. Ada virus and threat protection, selalu untuk scan setiap minggu atau setiap hari supaya laptop kita lebih aman. 2. Keep all your operating system update. Ensure your operating system Windows, macOS, Linux is regularly updated with the latest security patch and updates. Many virus exploit vulnerabilities in outdated software, so keeping your system update is crucial. Selalu mengupdate Windows kita supaya Windows kita terhindar dari virus-virus yang baru sudah dimodifikasi melalui Python atau yang lainnya, supaya lebih aman tentunya dan terhindar dari bug virus juga. Be cautious with email attachment. Avoid opening email attachment from your suspicious source as this may contain virus. Selalu hati-hati terhadap Gmail yang tidak diketahui asal usulnya, dan selalu mengeceknya 2 kali supaya laptop kita tidak terkena oleh virus. Soalnya apabila laptop kita sudah terkena, maka tidak akan ditanggulangi lagi. 4. Use a firewall. Enable and configure a firewall on your computer to monitor and control incoming and outgoing network traffic. This can help block unauthorized access and prevent malware from communicating with its command and control server. Selalu menggunakan firewall. Karena kenapa? Karena firewall ini bakal memblok sebuah jaringan, atau misalnya kita masuk ke dalam website yang berbahaya, maka di sini Windows Defender Firewall bakal mengasih tahu kita bahwa itu website berbahaya, dan bakal membloknya supaya hal yang terdalam website tersebut bakal diblokir sama si Windows Defender Firewall ini. Thank you, and let's go to next presentation.
Hello again everyone, and this video I will explain my presentation to software and operating system. Type of computer software, type of system software, the system software consists of the operating system and the utilities that enable computer function. Is a term which is used for computer created for a specific purpose. An operating system software that manages computer hardware and software research and provides common service for computer problems such as application software. System software, what is about system support? These which help the computer system to communicate, manage, or share information with the device connected to it. System development, present in the computer system to help the system to stay updated or work continuously update without any interruption. Function of operating system, providing user interface, running applications, support for built-in utility program, and control the computer hardware. Example example of system development: compiler, loader, linker, interpreter, and etc. Example operating system: Linux, Windows, and etc. Apa itu sistem software? Sistem software adalah sebuah software aplikasi yang dimana dalamnya mengandung kode untuk menyelesaikan sebuah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di sini ada aplikasi software PowerPoint, Word, dan yang lainnya. Apa itu operating system? Operating system itu seperti laptop yang saya gunakan itu menggunakan operating system Windows supaya bisa menjalankan aplikasi software tadi, saling menghubungkan satu sama lain. Untuk sistem support ini, yaitu seperti mirip Google Assistant, dan ada juga di laptop itu namanya Cortana, supaya bisa membantu kita dalam mengerjakan suatu kegiatan atau project dan memudahkannya dalam mengerjakannya. Untuk sistem development ini seperti update Windows tadi supaya supaya selalu update dan tidak ada bug dalam laptop ini. Function of operating system itu adalah untuk merunning aplikasi menggunakan CMD atau menggunakan program yang lainnya untuk mengkontrol komputer hardware ini. Saya menggunakannya laptop. Software and operating system is for: one is type of operating system, single user, single task, single user, single multitasking, multi-user, multitasking. 2. Operating system interface, command line interface, graphical user interface. 3. Type of application software, depending on the level of language user, there are different types of application software. 4. Open source software and software update. What is a computer software? Computer software, often called software, is set instruction and associated documentation that tell a computer what to do or perform the task. Apa itu komputer software? Komputer software itu dipanggil untuk memberikan instruksi terhadap dokumentasi yang sedang dilakukan dalam komputer ini untuk melakukannya atau perform the task, untuk melakukannya di task manager supaya aplikasi itu jalan. Type of operating system is 3: single user, single task, single user, multitasking, multi-user, multitasking. As the name implies, this operating system is designed to manage the computer so that what user can effectively do one thing at a time. Untuk single user ya seperti saya menggunakan laptop ini, yaitu user saya, dan saya mengerjakan satu teks yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint ini. Single user, single multitasking operating system that allows single user to perform two or more functions at once is a single user or multitasking operating system. Untuk single user multitasking yaitu saya satu user dengan menggunakan beberapa aplikasi di dalam laptop tersebut atau komputer tersebut. Multi-user that allow access by multiple user of a computer. Untuk multi-user kita bisa membuatnya baru dan kita bisa membuatnya jalan dalam beberapa aplikasi dalam satu waktu.
Command line interface or command language interpreter, also known as command line user interface, console user interface, and character user interface (CUI), is a mean interacting with a computer program where the user or client is command to program in form of successive line of text. Untuk command line interface ini sebuah kode untuk menunjang sebuah aplikasi itu untuk jalan dari user ke client supaya jalan program tersebut itu lancar dan tidak ada error. Graphical user interface. The graphical user interface is a form user interface that allows user to interact with the electronic device through graphically icon and visual indicators such as the secondary notion instead of text-based user interface. Untuk graphical user interface ini seperti ikon-ikon terhadap di dalam laptop ini adalah graphical user interface di dalam laptop atau komputer tersebut. Type of application software. Proprietary software is a licensed software under a class legal, atau memastikan software itu legal supaya tidak ada unsur bajakan dalam laptop tersebut. In-house software, we develop application with the help of common resource. Software ini harus terjamin kelegalitasnya seperti Microsoft atau yang lainnya. Contract with software which is developed for specific company, mengandung kontrak terhadap perusahaan yang spesifik atau yang detail. Standard package contain necessary protocol and attribute that user or corporation needs. Ada standar package dalam mengandung protokol atribut terhadap user dari perusahaan tersebut. Open source software freely available to anyone in all form that can be easily modified. With the open source software package Windows Linux OS. Open source software is often more reliable and secure than commercial software that can contain hidden costs, particularly for user support or solving problems with the software. Next. Software update. Software company refresh data program and sell new version periodically. Software company ini bakal menjual program mereka dan supaya laptop kita memiliki new version atau versi yang baru seterusnya setiap minggu atau periodically atau setiap waktu. Refresh software may or may not offer any major additional capabilities. Software ini memiliki penawaran terhadap penambahan fitur-fitur baru di dalam laptop atau komputer tersebut. Reverse software can contain bug or errors. Software ini dapat mengandung bug atau errors dan apabila diupdate maka bug dan errors itu bakal menghilang atau terperbaiki. Software upgrade usually cost much less than original price. Software upgrade itu memiliki harga yang cukup mahal terhadap harga aslinya. Conclusion atau penjelasan dan kesimpulan. Although there are different computers, software operating system, the software operating system used in the sector, their operating process is also different. Some types of software work graphically, some work on database management system, and some OS work on multiple or single user interface. Some OS prefers etc. Day by day software are operating, and by each day operating system and software are becoming more and more user friendly and much more satisfying to use. Thank you for watching my presentation.